Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasari. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menyaksikan acara presentasi dari kelompok 2. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum memulai acara presentasi ini, saya akan memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama yaitu Nawang sebagai pemateri, Indah sebagai pemateri, Diva sebagai pemateri, Rere, Afif, Nanda, Fenty, Ginadia juga sebagai pemateri. Sebelum acara presentasi dari kelompok 2 ini berlangsung, marilah kita buka acara presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Langsung saja kita ke inti acara ini, yaitu presentasi. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dagang sapi yang akan disampaikan oleh Diva. Oke, terima kasih kepada Olivia. Saya telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan sejarah dari perusahaan dagang daging sapi. Oke, sejarahnya ini pada dahulu Bapak Sutikno ini selaku pemilik dari perusahaan dagang daging sapi adalah seorang petani dan hanya memelihara hewan sapi yang jumlahnya hanya seekor saja. Kemudian Bapak Sutikno ini menikah dengan seorang wanita yang ayahnya adalah seorang pedagang sapi. Oke, akhirnya Bapak Sutikno ini dipercayakan oleh mertuanya untuk mengikuti jejak dari mertuanya ini. Sampai akhirnya Bapak Sutikno ini memiliki rekan kerja yang banyak. Oke, selanjutnya adalah visi misi dari perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan penggemuk daging sapi atau daging ternak yang berkualitas tinggi serta dapat memenuhi produk hewani di Jawa Timur. Sedangkan misinya menjadi perusahaan dagang sapi yang berstandar nasional serta menjalin hubungan baik dengan konsumen atau pelanggannya, lalu mempertahankan kualitas daging sapi itu sendiri yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu ada tujuan dari perusahaan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah menjadi seorang pedagang sapi yang bertanggung jawab dan menghasilkan produk yang berkualitas agar tidak mengecewakan konsumennya atau pelanggannya serta menjalin hubungan baik dengan banyak pelanggan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Diva telah menyampaikan materi tentang sejarah berdirinya dagang sapi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nawang tentang aspek pemasaran dagang sapi. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulan, NIM 20104112447. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dagang sapi. Yang pertama, daerah pemasaran. Daerah pemasarannya itu di pasar-pasar seperti Pasar Ambulu dan juga ada di Pasar Sapi Jember, juga ada di Pasar Glenmore Banyuwangi, itu pasar sapi. Dan ada juga di Malang, tetapi kalau di Malang itu jarang. Dan di lingkup-lingkup Jember. Biasanya itu para petani juga ingin ternak sapi. Yang kedua, saluran distribusi. Biasanya pedagang sapi ini mengambil sapi dari orang-orang yang sudah dipercaya untuk menjadi asisten dagang sapi. Dan juga biasanya mengambil sapi sendiri ke petani dan bisa juga membeli sapi di pasar dan kemudian dijualkan kembali kepada konsumen. Yang ketiga, strategi pemasaran. Strateginya yaitu kita harus menjalin hubungan baik terhadap konsumen dan jangan sampai mengecewakan konsumen.
karena konsumen akan membeli dagangan sapi milik kita dan akan menjualnya lagi ke kita. Terima kasih kepada Nawang, dan selanjutnya yaitu aspek operasional dagang sapi akan disampaikan oleh Indah. Aspek operasional dagang sapi. Yang pertama meliputi jenis layanan jasa. Jenis-jenis layanan jasa yaitu untuk proses pembayaran menggunakan jasa bank untuk menerima transaksi. Dan ada juga yang bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan. Dan kemudian untuk pengantaran sapi yaitu menggunakan jasa transportasi seperti truk. Nah, kemudian yang kedua alur proses jasanya. Alurnya yaitu awal memutuskan sapi itu jadi dibeli atau tidak. Apabila jadi dibeli, langsung membayar dengan nominal yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Setelah itu, apabila sudah dibayar, baru sapi dikirim menggunakan jasa transportasi yaitu truk. Sedangkan untuk biaya transportasi itu tergantung jauh dekatnya dari tempat tujuan. Kemudian yang ketiga, peralatan jasa. Untuk peralatannya sedikit tidak banyak, hanya membutuhkan tali yang kuat untuk mengikat sapi agar tidak lolos. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusianya dagang sapi akan saya sampaikan sendiri karena keterbatasan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu jam kerja. Untuk jam kerjanya sendiri itu tergantung dengan kondisi sapi. Kalau kondisi sapinya itu sudah parah, kenapa gitu, itu biasanya sampai jam 12 malam. Sedangkan untuk hari-hari biasanya kalau gak ada telepon itu biasanya sekitar jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Untuk upahnya itu biasanya dibayar per hari karena lebih aktif di pasar sapi daripada di rumah. Sedangkan untuk jumlah tenaga kerjanya itu kurang dari 10 orang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran dagang sapi akan disampaikan oleh Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuker Afif Pratama, NIM 2010 411234. Saya akan mempresentasikan kesimpulan dan saran dagang sapi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian survei yang telah saya lakukan mengenai dagang sapi, kesimpulannya yaitu untuk proses pemasarannya itu sangat luas di daerah Jawa Timur, khususnya Jember, dan untuk strategi pemasarannya sangat simpel dan sangat berpengaruh penting dalam dagang sapi ini. Saran yang saya menyadari bahwa laporan hasil survei saya buat masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki laporan hasil survei ini, saya meminta kritik yang bangun dari pembaca. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afif. Selanjutnya kita akan membahas tentang industri tembakau. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya tembakau yang akan disampaikan oleh Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Airplana Putri atau bisa dipanggil Rere, NIM 20104112440. Di sini saya ingin mempresentasikan ulang sejarah berdirinya industri tembakau. Sejarah berdirinya industri tembakau ini adalah dulu ceritanya Bapak Sutris ini hanya sebagai petani kecil, terus akhirnya menjadi beladang kecil sampai hingga menjadi beladang besar, sampai akhirnya dipercaya untuk mendirikan industri tembakau ini oleh UD Jatisari Jaya Jember, dan sekarang berperan aktif dalam mensuplai tembakau ini. Terima kasih kepada Rere. Yang kedua yaitu aspek pemasaran industri hasil tembakau yang akan disampaikan oleh Afif. Di sini saya akan mempresentasikan aspek pemasaran hasil industri tembakau. Daerah pemasaran tersebar di seluruh Jember dan dioper kepada perusahaan perseorangan atau UD yang lebih besar seperti UD Jatisari Jaya Jember. Dalam saluran distribusi, awal hasil tembakau tersebut
diambil dari petani atau belandang, kemudian dikirim kepada perusahaan perseorangan seperti UD Jatisari Jaya Jember. Kemudian UD Jatisari Jaya Jember mengekspor ke luar negeri, biasanya di negara Belanda. Dalam strategi pemasaran, strateginya yaitu dengan mengasih modal usaha untuk menanam tembakau kepada petani agar petani tersebut menjual hasil tembakau ke kita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Afif, dan yang selanjutnya yaitu aspek produksi hasil tembakau akan disampaikan oleh Nanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek produksi industri hasil tembakau. Yang pertama ada bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku terdiri dari bibit tembakau itu sendiri yang diperoleh dari bunga tembakau yang diambil benih-benihnya. Sedangkan untuk bahan penolong itu ada pupuk. Ada dua macam. Yang pertama pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan, sedangkan yang kedua ada pupuk kimia seperti ZA, NPK, dan lain-lain. Yang kedua ada proses produksi. Hal pertama yang dilakukan dalam proses produksi yaitu pemupukan lahan sebelum ditanami tembakau. Pada saat proses penanaman hingga panen nanti dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Dalam waktu tersebut, kita harus memupuk dan menyirami tanaman tembakau sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Pada saat panen tiba, kita tidak langsung mengambil semua tembakau, akan tetapi kita mengambil dari daun terbawah hingga daun teratas. Hal ini membutuhkan proses yang lumayan lama, sekitar 1,5 bulan. Setelah tembakau dipanen, tembakau disimpan di dalam gudang tembakau. Tembakau digantung dan kemudian di oven agar tidak jatuh saat penggantungan. Setelah itu, tembakau dikeluarkan untuk disortir. Selanjutnya ada peralatan produksi. Peralatan produksi terdiri dari yang pertama tangki. Tangki digunakan untuk memberikan pupuk. Jadi pupuk di sini diberikan melalui 2 cara. Yang pertama dengan tangki, yang kedua dicampur melalui aliran air yang ada di lahan. Yang kedua ada diesel. Diesel digunakan untuk mengaliri air di lahan tembakau. Yang ketiga ada dodotan yang digunakan untuk menaruh hasil panen tembakau untuk ditaruh di dalam gudang. Yang keempat ada tong digunakan untuk menaruh kayu pada saat proses pengovenan. Yang kelima ada andang. Andang digunakan untuk menaruh tembakau yang sudah kering. Yang keenam ada timbangan yang berfungsi untuk menghitung jumlah tembakau. Yang ketujuh ada bendera kecil warna-warni yang berfungsi untuk mengetahui pengelompokan tanaman tembakau. Yang keempat ada jenis produksi. Di sini ada 2 jenis, yaitu tembakau naox yang diproduksi dengan cara di oven dan tembakau kasturi yang diproduksi dengan cara dijemur. Terima kasih kepada Nanda. Yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia industri hasil tembakau, serta kesimpulan dan saran industri hasil tembakau yang akan disampaikan oleh Fenty. Pada saat musim tembakau seperti saat ini buka 24 jam, tergantung penyetor mau setor jam berapa, tapi biasanya kalau malam itu hanya penyetor yang besar saja, seperti belandang yang nyetor berapa ton gitu. Yang kedua, sistem upah. Sistem upahnya di sini diatur dari per hari, tergantung berat apa tidaknya pekerjaan. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri, karena sistemnya harian itu tergantung banyak apa tidaknya tembakau yang datang. Kalau banyak, bisa mencapai 10 orang lebih, kalau tidak hanya sekitar 5 orang. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan pada industri hasil tembakau, bahwa untuk memperoleh hasil tembakau yang bagus dan sesuai dengan kriteria konsumen itu membutuhkan waktu yang lumayan rumit. Kesimpulan adalah berdasarkan
berdasarkan hasil penelitian survei yang telah saya lakukan mengenai dagang sapi. Kesimpulannya yaitu untuk proses pemasarannya itu sangat luas di daerah Jawa Timur, khususnya Jember, dan untuk strategi pemasarannya sangat simpel dan sangat berpengaruh penting dalam dagang sapi ini. Terima kasih kepada Fenty. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jasa salon rias pengantin. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya jasa rias pengantin yang akan disampaikan oleh Ginadia. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya jasa rias pengantin. Sejarah berdirinya, jadi dulu Ibu Wit ini hanya sebatas hobi dan ayahnya dulu itu perias jalanan di daerah Jember Selatan. Dan akhirnya Ibu Wit ini mendapatkan dukungan dari ayahnya untuk merias karena hobinya tersebut. Dulunya belum bisa merias pengantin. Dan akhirnya Ibu Wit ini mengikuti seminar-seminar dan les tentang make up. Sampai akhirnya dibuka salon rias pengantin ini dan diberi nama Alwi Lestari yang diambil dari nama anaknya. Terima kasih Ginadia. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran jasa rias pengantin yang akan disampaikan oleh Diva. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek pemasaran dari jasa rias pengantin. Nah, yang pertama adalah daerah pemasaran. Daerah pemasaran dari jasa rias pengantin ini hanya pada wilayah Jember saja. Selain itu, maksudnya selain dari Jember atau luar daerah Jember, ada beberapa tetapi sangat jarang, yaitu Banyuwangi dan Lumajang. Lalu yang kedua adalah saluran distribusi. Saluran distribusi yang digunakan oleh jasa rias pengantin ini adalah dengan memberikan secara langsung brosur dan memberikan informasi melewati sosial media, sehingga pelanggan yang melihatnya dapat langsung datang ke salon rias pengantin ini. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh jasa rias pengantin ini adalah dengan cara memberikan contoh make up yang terbaik agar calon pembeli tertarik sehingga mengunjungi salon rias pengantin. Lalu mereka memberikan harga dengan promo-promo dan paket-paket yang menarik bagi calon konsumen. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Diva, dan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ginadia lagi tentang aspek operasional jasa rias pengantin. Kemudian aspek operasional usaha rias pengantin. Yang pertama yaitu jenis layanan jasa. Layanan jasanya yaitu dengan mengedepankan kepuasan pelanggan. Contohnya memilih produk yang bagus agar tidak menimbulkan efek samping pada pelanggan dan pelanggan akan puas. Kemudian yang kedua yaitu alur proses jasa. Alurnya yaitu yang pertama bersihkan wajah seseorang yang akan di make upin. Kemudian menggunakan primer agar make up menempel dan tahan lama. Kemudian menggunakan foundation dan disesuaikan dengan ton kulit atau jenis kulit pelanggan. Kemudian menggunakan concealer untuk menutupi bagian muka yang belang. Kemudian menggunakan highlighter untuk menegaskan garis-garis wajah, tetapi tipis-tipis saja. Kemudian menggunakan kontur agar wajah terlihat ramping. Kemudian diberi blush on atau merah pipi. Kemudian diberi eyeshadow dan eyeliner. Dan menggunakan lipstick agar bibir terlihat mempesona.
Kemudian yang ketiga yaitu peralatan jasa. Peralatannya yaitu brush atau kuas, sponge atau beauty blender, primer dan foundation, bedak, eyebrow, eyeshadow, eyeliner, maskara, blush on, contouring, dan highlighter, powder atau makeup fixer, lipstick, dan makeup artist case. Terima kasih untuk Ginadia. Dan yang selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia rias pengantin akan disampaikan oleh Nanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek sumber daya manusia jasa rias pengantin. Yang pertama ada jam kerja. Jam kerja ini tergantung musim. Apabila musim pernikahan, biasanya dimulai dari pagi hingga malam hari. Apabila musim wisuda, biasanya dimulai dari pagi atau siang hari, tergantung dengan customers. Apabila musim karnaval, biasanya dimulai dari subuh hingga jam 12 paling lama. Yang kedua ada sistem upah. Untuk upahnya sendiri dari jam 1 hingga jam 9 malam itu Rp200.000. Dan yang ketiga ada jumlah karyawan. Jumlah karyawan untuk asisten perias pengantin ada 5, sedangkan untuk event-event yang lain bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih kepada Nanda. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran jasa salon rias pengantin yang akan disampaikan oleh Riri. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, perias pengantin dari hasil survei yang telah menjaga kepuasan pelanggan dan harus menggunakan produk-produk yang berkualitas, dan untuk jam kerjanya seorang perias pengantin ini tidak tertentu. Kemudian untuk saran, di sini saya menyarankan dan menyadari bahwa laporan hasil survei yang saya buat masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki laporan hasil survei ini, saya meminta kritik dan saran Anda untuk membangun membaca. Terima kasih. Terima kasih kepada Rere. Tak terasa acara presentasi dari kelompok 2 ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara presentasi dari kelompok 2 ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian, saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.